Halo semuanya, kembali lagi di podcast Transportasi, podcast yang mengulas seputar kendaraan listrik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan pada podcast kali ini kita akan berbicara tentang kendaraan listrik beroda dua. Oh, Bisa motor listrik, bisa sepeda listrik, ataupun bisa juga skuter ya. oh benar. Yang penting Oke, rodanya 2. yuk. Nah, jadi ditemani dengan saya Sandro dan juga ada Bro Steven di sini, kita akan mengulas lebih dalam tentang kendaraan listrik roda 2 ini. Iya, betul. Nah, jadi pertama-tama kalau di Indonesia ini ada beberapa sih ya kalau untuk kendaraan listrik roda 2 gitu ya. Iya. Kalau sepengetahuan gua ada yang merek Migo lah, terus ada yang merek Viren begitu. Terus ada yang dari Grab juga ya, tapi kalau Grab nggak ada motor sih ya. Iya, Grab Wheel sama Grab Grab apa? Grab Bike ya? Apa? E-bike. E-bike. Ya, e-bike. Benar. Kalau kurang lebih ya tiga itu ya yang Iya, bisa kita dengar benar. di masyarakat ya. Nah, kalau Migo sendiri udah pernah nyobain belum nih? Bro Sandro. Gue sendiri kan ini kan gue domisilinya kan di Jakarta kan kita kan. Iya. Nah kalau untuk di Jakarta sendiri Migo ini ada cuman beberapa begitu ya. Oke. Iya. Waktu itu gue Iya. mau nyobain tapi nggak ketemu gitu. Iya, emang itu sih. Kalau dari gue sendiri juga, Migo ini emang apa ya? Kadang agak kalau bisa dibilang goib gitu ya, karena pernah kalau pengalaman gue ya itu sama sih sebenarnya waktu di aplikasinya ada, udah top up Ah, ya kan, terus iya. mau datengin ke tempatnya, ternyata di aplikasi ada available unitnya ada berapa unit, ternyata si Migonya nggak ada, maksudnya tempat rentalnya nggak ada gitu setelah didatengin. Nah itu Iya. jadi bikin bingung juga sih. Tapi emang ngomongin Migo ini bentuknya unik juga loh. Dia bentuknya biar dia golongannya sepeda kan ya, sepeda listrik Betul, kan. betul. Bentukannya motor Vespa ya kalau nggak salah ya. Nah iya bener, jadi mirip-mirip skuter gitu sih. Iya, Nah ya warna itu war Migo ya. Heeh. Kenapa warnanya kuning? Ya warnanya kuning. Nah iya, Migo ini apa bisa dibilang agak agak ambigu gitu ya di mata masyarakat gitu. Iya, Soalnya karena dia kan sebetulnya sepeda listrik gitu ya. iya. Cuman karena apa bentuknya motor kayak motor gitu kan. Mm-mm. Jadi masyarakat Indonesia pakainya di jalanan umum begitu. Ya itu dia yang masih jadi perdebatan karena sebenarnya dia termasuknya sepeda listrik tapi Mm-mm. bentukannya mirip motor. Jadi Mm-mm. bingung ini dikualifikasikannya sebagai apa, karena kalau sebagai orang biasa yang nggak tahu bakal mikir oh ini motor, makanya jadi ya di apa sih namanya kalau bisa kita bilang tuh disesuaikannya ya seperti motor padahal bukan motor, dia sepeda itu. Mm-mm. Nah itu yang mungkin di Jakarta ya, di Jakarta itu jadi pemerintah itu agak apa sih namanya, agak bingung gitu loh, maksudnya mereka juga jadi Regulasinya melarang belum gitu ini loh. ya. Ya regulasinya kayaknya masih belum diketahui banyak Ya belum jelas. masyarakat begitu loh. Heeh. Nah jadinya Migo ini susah juga untuk dioperasiin di Jakarta gitu, Iya, makanya benar. jarang ketemu deh kalau di Migo. Tapi Migo ini kalau nggak salah dia ada di kota-kota lain juga kan ya? Betul. Di Nah mana Migo itu? ini kan sebetulnya pertama-tama dia ada buka di Surabaya ya. Oke. Nah untuk di Surabaya sendiri kalau Migo ini rame. Oke. Dia juga Mereka asalnya dari situ kan ya kalau nggak salah ya? kalau yang di Surabaya udah jalan dia kalau yang Migonya. Iya, itu dia. Dan juga harganya kan lebih relatif murah gitu loh. Jadi memang moda transportasi listrik juga sih tuh. Kalau di Iya. Surabaya ya. Kalau di Jakarta ini kan sempat ada masalahnya, dia ke tengah-tengah jalan ya karena bentukannya kayak motor itu kan. Itu Betul. dia makanya Makanya ya. itu apa namanya, polisi agak ngelarang gitu loh jadinya penggunaan Iya. Migo di Jakarta.
Iya. Kayak gitu. Tuh. Jadi belum sempat kita pernah nyobain karena Iya. unitnya sulit banget cari Sulit Migo dicari nih. goib Iya, ya, kata lu, bener sih. goib. Terus Nah, lanjut lagi nih. kalau tadi kan penyewaan sepeda listrik ya. Iya. Nah, kalau baru-baru ini juga ada yang muncul namanya itu Viren. Nah, kalau yang ini belum pernah denger nih gue nih. Viren ini apa nih, Bro? Nah, kalau Viren ini dia motor listrik yang disewain. Oke. Inilah apa namanya, perusahaan penyewaan motor listrik ya di Jakarta ya. Oke. Di Berarti Jakarta. dia golongannya motor beneran ya? Nah, kalau ini motor beneran dan dia syaratnya harus punya SIM. Iya, berarti Kalau emang. Migo tadi kan terbuka ya. Soalnya kan bukan motor. Iya, karena dia jenisnya sepeda. Kalau ini kan motor beneran, jadi harus street legal, mengikuti aturan berkendara ya, berarti harus minimal Di punya jalan SIM C. umum. Iya. Betul. Dan itu udah ada platnya loh. Oh gitu, platnya biru ya? Iya, plat biru itu. Oke. Wih, keren tuh. Plat biru kan ini ya, dia bebas lewat jalan ganjil genap. Nah, itu Iya. kalau mau Betul. coba ya boleh dicobain tuh. Coba pakai motor listrik dulu lah ya, yang lebih murah. Iya. Kalau mobil listrik kan agak mahal ya. Mahal. Ini kita ini dulu lah. Coba kalau Bro Sandro sendiri pernah nyoba nggak tuh Viren ini? Belum. Oke. Gua pribadi belum juga. Soalnya itu masih baru kayaknya. Oke. Baru beberapa tahun ini. Tapi Viren ini sendiri ini nggak sih gampang juga ditemuin nggak sih, atau sama aja kayak ya yang sebelumnya tadi Migo gitu? Karena mungkin masih baru ya, mungkin armadanya masih dikit. Begitu, jadi masih ya jarang-jarang juga ditemuin sih cuman beberapa lokasi di Jakarta begitu. Nah, kalau misalnya si Migo ini kan warnanya kuning-kuning ya. Kalau Viren dia ada warna khusus sendiri nggak tuh? Ya, kalau Viren dia warnanya merah, Pak. Oke, warnanya merah ya. Iya. Motornya motor VR merah. Wah, motornya motor VR dia. Nah, Makanya namanya Viren juga sih. VR itu merekan mana ya? VR itu kalau nggak salah itu kan buatan Indonesia juga loh. Oh, VR buatan Indonesia. Iya kayaknya. Oke. Dia pakainya VR Q1. VR Q1 ya. Kalau misalnya kalau mau beli sendiri itu sekitar harga 30-an begitu, 20-30 loh. Oke. Lumayan cukup mahal juga ya. Nah, makanya kalau itu nyewa aja dulu. Iya bener sih. VR ini bentukan motornya tangki depan atau motor modelnya bebek sih? Oh, motornya ini kayak Scoopy begitu, skuter. Oke, berarti mirip kayak skuter juga ya? Iya. Dia bentukannya lebih benar-benar motor sih. Berarti lebih modelnya kayak Migo. ini ya, kayak kalau motor listrik di buatan lokal itu kan Gesits ya? Nah, iya, betul. Itu. Oke, nah kalau kan ini kan udah penyewaan ya. Nah, satu lagi ada penyewaan dari Grab itu, dia apa sih kategorinya ini apa ya? Skuter listrik itu? E-scooter ya, e-scooter. E-scooter ya. Iya. Dia ini kalau yang tadi kita bahas itu kan di jalan-jalan ya. Kalau yang satu ini dia khusus karena Grab Wheels dan e-bike-nya Grab ini dia beroperasinya di dalam mall aja gitu kan kalau nggak salah ya. Iya. Betul. Di beberapa lokasi. Lokasi tertentu lah, nggak tentu mall. Yang penting lokasinya bukan lokasi jalan beneran, bukan jalan umum. Iya. Apa tadi E-bike. Grab Wheel ya, Grab bukan Wheel. e-scooter ya. Oke, Grab Wheels. Grab Wheel. Salah gua tadi bilangnya. Nah, kalau misalnya Grab Wheel itu kan udah kalau di internet ya. Iya. Itu dia udah ada di Jakarta, di Surabaya, di Jogja. Iya, benar. Lebih gampang ditemuin lah ya daripada Migo dan Viren yang tadi. Karena unitnya juga lebih banyak. Dan ini kan cuman memang diperuntukannya untuk hiburan gak sih ya? Iya, lebih ke hiburan sih, bukan ke yang jalan jauh-jauh transportasi ya. Tapi kalau misalnya dibuat untuk transportasi memang kayaknya cocok. Untuk ini ya, perkantoran atau misalnya sekolah gitu. Kampus. Kampus. Iya.
Siapa Misalnya tahu dari kan pindah gedung naik skuter kan naiknya enak. skuter kan iya daripada jalan Iya. kaki gitu kan. Skuternya bisa naik lift ya kan. Iya memang lumayan cocok juga sih kalau buat jarak pendek begitu ya. Iya. Soalnya dia kalau dipakai di jalan umum itu agak berbahaya ya, apalagi kalau misalnya malam. Karena kalau yang gue tahu, at least yang pernah gue coba adalah ini ya, e-scooternya yang Grab Wheels. Kalau malam itu kan dia penerangannya hanya mengandalkan penerangan senter kecil di depan dan belakangnya Oh dia ya nggak ada betul. lampunya. Jadi ya itu cukup bahaya juga sih kalau misalnya dia ada di ikut di jalan umum bisa ya ketabrak mungkin. Karena kan udah pernah ada kasusnya juga ya kalau nggak salah ya. Iya betul betul betul. Makanya makanya lokasinya jadi makin ini nih ya, di apa? Lebih syarat ketentuannya lebih ini strict gitu ya. Iya, betul. Jangan sampai keluar jalan gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus tadi kan ada nyebutin juga apa e-bike ya. Betul betul. Nah, e-bike ini apa nih? Kalau ini gue belum pernah nyobain, belum pernah tahu nih. Kalau di Grab, e-bike ini juga penyewaan sepeda begitu. Tapi Dia modelnya berarti sepeda ya. sepeda listriknya itu nggak kayak Migo. Oke. Ini betul-betul bentukannya sepeda listrik gitu. Oke, berarti kalau nggak salah e-bikes ini dia itu yang dipakai sama GrabFood nggak sih kalau nggak salah? Soalnya gue pernah lihat ada yang GrabFood nganternya pakai sepeda listrik, iya nggak sih? Ya, betul betul ada juga. Nah, iya. Ah, ah, ah. Soalnya gue pernah waktu itu nge-GrabFood terus, ini nganternya pakai apa nih? Kok bentukannya lucu gitu. Terus gue tanya, ini apa Mas? Ini apa sepeda listrik katanya gitu. Iya 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 iya. Terus juga udah mulai umum sih sekarang GrabFood nganternya pakai sepeda listrik. Pakai sepeda listrik, Tuh. betul betul. Iya, Di tapi beberapa kalau untuk lokasi nyobain gitu sendiri ya. belum pernah sih. Iya iya. Itu ya, jadi itu disewain juga. Nah, ngomongin soal GrabFood yang tadi lu ngomongin itu ya. Iya. Gue ada sempat wawancara dengan salah satu driver dari GrabFood yang pakai e-bike itu cuy. Oh, oke. Nah, kita simak ininya, detailnya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu driver dari GrabFood yang menggunakan e-bike, emang bener sih. Ini dengan Mas siapa tadi? Dedi. Mas Dedi. Dedi. Iya. Nah, ini saya mau tanya-tanya seputar apa GrabFood e-bike begitu, Mas. Jadi kalau rata-rata satu hari itu bisa berapa orderan kalau pakai ginian? Nggak bisa banyak sih. Paling banyak tuh 15 order. Oh, per harinya rata-rata Ya, segitu ya? Ya. Nah, untuk Ya tergantung ini juga sih akun. Oh, Kalau lagi anyap ya anyap. oh iya. Nah, untuk kalau misalnya pengecasannya sendiri ini gimana, Mas? Kalau Kita kan balik ke shelter ya. Hmm. Jadi kalau yang urusan ngecas apa gitu pihak dari shelter sana gitu. yang Kita ngecas cuma pakai doang. Oh, gitu. Kalau misalnya pakai ini kelebihan kekurangannya untuk nganter GrabFood itu apa sih, Mas? Ya kelebihan kekurangannya sih normal ya, biasa kayak driver yang lain juga. Cuma yang jadi kendala tuh dari baterai mungkin. Oh. Ini aja kalau misalkan dapat baterai yang bagus tuh normal 9 trip lah. Oh, Normal itu. Kalau yang baterainya yang jelek tadi aja baru 2 udah ganti saya. oh begitu. Nah, Karena baterainya nggak kuat ya, atau gimana? kemungkin kurang tahu juga ya dari baterainya yang udah jelek atau emang cara pengecasannya di sana gitu. Jadi nggak bisa dipakai maksimal Ya, begitu. nggak bisa dipakai maksimal. Oke. Nah, untuk misalnya ini ada limit jarak nggak sih, Mas, kalau untuk orderan itu pakai e-bike ini? Kalau pakai e-bike ini dia Maksimal berapa? under 3 kilo. Oh, under 3 kilo. Jadi kalau misalnya udah yang di atas 3 kilo nggak mungkin Nggak masuk ya. nggak masuk sini. Oke. Nah, terus untuk e-bike ini untuk nganter makanan begitu termasuk cocok ya sih, Pak? Untuk sekarang. Cocok gak cocok ya. ke apa yang repotnya sih kalau misalkan ada orderannya yang banyak atau apalagi yang semacam resto pizza gitu kan. Iya. Ada yang ukuran per meter itu agak susah juga. Iya. Kalau selebihnya sih ya kalau yang masih bisa masuk ke sini aman lah. Oke. Nah, itu dia perbincangan saya dengan salah satu driver GrabFood yang pakai e-bike. Nah, jadi tren kendaraan listrik yang roda 2 ini memang
bisa dibilang masih kecil banget ya kelasnya ya. Masih belum bertumbuh lah ya, kalau bisa dibilang. Teknologinya pun juga kayaknya masih sederhana begitu loh. Betul. Makanya mungkin beberapa tahun ke depan bisa jadi teknologi kendaraan listrik roda 2 ini bisa dipakai untuk transportasi umum. Semoga kita doakan yang terbaik aja untuk transportasi roda 2 listrik ini. Iya. Soalnya investasi dengan kendaraan listrik ini kan juga termasuk mahal juga ya. Iya, benar banget sih. Jadi untuk kedepannya mungkin biar bisa jangka panjang begitu, bagus terus gitu kan. Iya, benar. Jadi tahan lama juga, jadi bisa dipakai untuk umumnya lebih awet. Oke, mungkin itu dia perbincangan kita berdua terkait dengan tema transportasi listrik beroda 2 gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau nontonin video dari podcast ini, kalian bisa cek di YouTube Transportasi Podcast, dan juga bisa ikutin Instagram kami di transportas_e. Oke, Gitu mantap. Jangan lupa dengerin di Spotify. Oke, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.